Selamat datang kembali di channel MSDDs. Ngomongin Kolombia, pasti semua tahu tentang Pablo Escobar, yang dimana di masanya dia menang dan super power sekali dengan uang, wanita, dan kekuasaan. Diketahui dia bahkan orang paling kaya di masa itu. Diketahui saat anaknya kedinginan pas tidak ada kayu untuk penghangatnya, dia menggunakan uangnya yang banyak dan membakarnya supaya bisa membuat anaknya semakin hangat. Bisa lo bayangin seberapa kaya Pablo Escobar di masa itu. Tapi yang namanya juga manusia pasti akan meninggal dunia, karena kita tidak bisa memperpanjang kehidupan kita menggunakan uang. Dan sesuai requestan kalian semua, pasti kita akan membahas kartel di video kali ini. Jadi mana gue akan menceritakan beberapa konsekuensi tentang beberapa orang oleh pihak kartel. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, baik kita akan pemanasan dulu dengan membahas sedikit tentang kartel dan Pablo Escobar. Jikalau lo tidak paham tentang kartel, silakan di skip dan langsung ke inti pereksekusiannya saja. Dan di video kali ini kita akan membahas dua video eksekusi tentang wanita dan seorang pria yang dihabisi oleh kartel. Dan sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, di mana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, dan misteri. Dan sudah berapa kali gue bilang, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan notification bell dan share dan like video ini supaya teman-teman lo bisa mengetahui apa yang lo ketahui. Dan setelah sudah siap, mari kita bahas untuk episode kali ini. Pada bulan Desember tahun 1949 lahirlah seorang anak yang bernama Pablo. Dia lahir di Barrio. Dia sederhana di Rio Negro. Pablo tumbuh di tengah kejahatan sosioekonomi Kolombia. Di dunia kejahatan dan kekuasaan yang penuh gejolak, hanya sedikit nama yang pernah bersinar secemerlang atau jatuh sedramatis Pablo. Perjalanan hidupnya seperti tragedi Saques Pare yang berlatar di jalan-jalan yang padat di Medellin, Kolombia, di mana seorang bocah miskin mimpi untuk melarikan diri membawanya dari miskin menjadi sangat amat kaya. Kejahatan awal dimulai dengan pencurian kecil-kecilan dan pembajakan mobil sebelum dia tahu cara menyelundup dalam perdagangan kokain. Itulah dia menemukan peluang dan jalan menuju kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Pada tahun 1970-an dan 80-an menandai puncak kekaisaran Pablo saat dia mengubah kartel Nissan menjadi sebuah perdagangan narkoba internasional. Junggernaut, bisnisnya yang licik, ketajaman, dan taktik yang kejam. Kejadiannya seperti gembong perdagangan kokain yang tak terbantahkan, sehingga memberinya gelar Raja Kokain dengan kekayaan luar biasa yang dimilikinya. Dan dia sangat dermawan terhadap rakyat jelata yang membuat dirinya disayang oleh orang-orang miskin di sana, karena dia juga mempunyai badan amal dan organisasi lain. Namun di bawah badan amal tersebut terdapat bayang-bayang kekerasan dan teror. Pemerintah lalu memburu Pablo Escobar ditandai dengan pengejaran kekuasaan tanpa henti. Strateginya hanyalah menyuap atau membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya. Apakah mereka politisi, aparat penegak hukum, atau saingan narkoba? Tuan ungkapan Paleoteu Homo diduga diciptakan oleh Pablo sendiri. Dalam bahasa Inggris artinya perak atau timbal. Artinya Anda menerima perak yang merupakan suap atau timah yang merupakan peluru. Tidak ada pilihan lain untuk pemerintah. Teror mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1980-an dengan pemerintahan kartel IM Medellin yang terkenal dengan kampanye kejam mereka berupa pengeboman, pembunuhan, dan penculikan. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika Kolombia berdarah dan pemerintah di seluruh dunia bersatu untuk menjatuhkan kekaisaran Pablo Escobar.
Keterlibatan Amerika Serikat yang dipelopori oleh DEA menandai awal dari akhir dari pemburuan tanpa henti terjadi ketika pihak berwenang menutup lingkaran dalam penguasa narkoba pada tanggal 2 Desember tahun 1993. Jatuhnya Pablo Escobar terjadi dengan akhir yang tidak bermartabat. Di sebuah atap Medellin yang sederhana, tempat persembunyian yang dikelilingi oleh polisi ditembak jatuh. Hujan peluru akhirnya membungkam gerbong narkoba yang dulunya sangat berkuasa. Pria yang pernah hidup dengan pedang mati karenanya. Warisannya selamanya ternodai oleh kekerasan dan pertumpahan darah. Kebangkitan dan kejatuhan Pablo Escobar berfungsi sebagai pengingat mereka akan daya pikat kekuasaan dan kekayaan serta tragedi yang menggiurkan. Konsekuensi yang tak terelakkan mengikuti kisahnya merupakan sebuah kisah peringatan. Kisah yang secara gamblang mengilustrasikan kerugian besar yang harus ditanggung oleh seseorang mengejar ambisi dan kejahatan tanpa henti. Usaha Pablo Escobar mungkin telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di halaman sejarah. Namun kisah ini berlumuran darah dan ditandai dengan kejatuhan tragis seorang pria yang tak pernah bisa lepas dari warisan genaknya setelah kematian Pablo Escobar dan pembubaran kartel Medellin. Kartel Medellin ini bisa dibilang kartel pertama yang dibuat oleh Pablo Escobar. Lanskap perdagangan narkoba berubah dan beberapa orang akan mengatakan bahwa hal ini bisa dibilang menjadi lebih buruk. Pada tahun 70-an dan 80-an bahwa sekitar 80% kokain di Amerika dipasok oleh Escobar dan kartel Medellin. Meskipun setelah kematiannya organisasi kriminal di Meksiko kemudian akan mencekik organisasi perdagangan kokain seperti kartel Golf dan kartel Kaloa, memanfaatkan koneksi mereka di Kolombia dengan menanam tanaman kakao, ditanam di sana dan di negara-negara tetangga di Amerika Selatan, serta produk akhir diproduksi di negara-negara tersebut. Para kartel kemudian akan menyelundupkan obat-obatan tersebut ke Meksiko sebelum ditebang dan kemudian diselundupkan melintasi perbatasan ke USA bersama Meksiko. Kartel-kartel mengambil bagian terbesar dari keuntungan kematian Escobar, tidak diragukan lagi memberdayakan kartel-kartel seperti kartel Delgo serta kartel Fares dan kartel Tiana. Pada tahun 1990-an, syukurlah dalam beberapa tahun terakhir Kolombia telah menjadi negara yang jauh lebih aman daripada sebelumnya. Meskipun kekerasan di negara ini masih sangat lazim di daerah-daerah tertentu, semua faksi kejahatan di Kolombia tidak lagi menjadi pemimpin industri dalam perdagangan kokain internasional. Mereka masih memainkan peran utama dalam budidaya tanaman kakao serta produksinya. Selain dari geng penyelundup narkoba, sebagian besar kekerasan pasca Pablo Escobar di Kolombia terjadi di tangan kelompok gerilya yang bermotif politik seperti Tentara Pembebasan Nasional Kolombia dan Front Carlos Patino, yang juga dikenal sebagai kelompok pembangkang. Ideologi komunis gabungan dari Marxisme, Leninisme, dan teologi pembahasan serta nasionalisme sayap kiri dan telah berselisih dengan pemerintahan di militer Kolombia. Selama beberapa tahun dengan kekerasan yang terus-menerus terjadi belakangan ini, kasusnya Tentara Pembebasan Nasional sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Kolombia, Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa, serta Majelis Nasional Venezuela, baik para pembangkang jauh maupun Tentara Pembebasan Nasional, telah dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba, dan mereka diduga memiliki hubungan dengan Brazil dan geng kriminal di Venezuela. Namun kartel narkoba utama di Kolombia bernama Clan de Galgo sehubungan dengan kejahatan terorganisir di Kolombia. Salah satu aspek yang tetap utuh sejak zaman Pablo Escobar adalah perpaduan ideologi politik dengan kriminalitas, dan ini juga dapat diterapkan pada Clan Delgo. Clan Delgo juga dikenal sebagai Losa, adalah geng kejahatan terorganisir paling kuat di Kolombia. Sedikit kejahatan merekrut anggotanya terutama dari mantan pramiliter sayap kanan dan dikatakan memiliki sekitar 6 hingga 7.000 pria di bawah tangan. Selain perdagangan narkoba,
klan Golov juga terlibat dalam penambangan dan pemerasan ilegal dan bertanggung jawab atas banyak pembunuhan dan pengusiran. Geng ini bermarkas di wilayah Urabadi, Antikoikwa dan terlibat dalam konflik bersenjata Kolombia. Konflik bersenjata Kolombia berintensitas rendah, perang asimetris antar kelompok paramiliter FARC pemerintah Kolombia dan sindikat kejahatan serta kelompok gerilya sayap kiri semuanya saling bertarung untuk meningkatkan pengaruh mereka di wilayah Kolombia. Klan Delbo disalahkan atas sebagian besar kekerasan di Kolombia, terutama di Kolombia Utara, dan mereka telah berkembang reputasi sebagai salah satu kelompok paling kejam di negara ini. Meskipun mereka pada dasarnya adalah organisasi kriminal, mereka mengambil sikap anti komunis yang gigih serta menganjurkan konservatisme dan menentang paramiliter sayap kiri. Saingan sifat organisasi kriminal Kolombia adalah menarik, terutama membandingkannya dengan kartel narkoba di Meksiko. Gue sangat sering bertanya bagaimana masa depan Meksiko jika menyangkut kejahatan terorganisir dan apakah keadaan bisa menjadi lebih buruk. Dari sini gue sudah lama bertanya-tanya apakah langkah selanjutnya bagi kartel narkoba di Meksiko adalah untuk mereka mengadopsi ideologi politik bersama dengan perusahaan kriminal mereka yang meniru Pablo Escobar. Sementara kartel narkoba di Meksiko memang ikut campur dalam politik. Hal ini bukan karena ideologi tertentu, tapi lebih untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dalam persatuan melalui suap yang kita miliki. Terlihat di masa lalu, La Familia Mocana mencampurkan kriminalitas dengan ajaran agama Cuenzi. Di bawah pemimpin mereka, Nazario Moreno Gonzalez hampir mengubah organisasi tersebut menjadi kelompok aliran sesat. Apakah kartel di Meksiko akan mulai mengadopsi ideologi politik? Tidak ada yang tahu. Tidak diketahui, meskipun itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sangat nyata. Kemungkinan dalam waktu dekat akan kita lihat, meskipun Kolombia telah lama dikaitkan dengan perang melawan narkoba di era internet dan telepon seluler. Agak mengejutkan bahwa negara ini tidak menjadi tempat yang subur bagi konten-konten mengerikan seperti di negara-negara Amerika Latin lainnya seperti Brazil dan Meksiko. Meskipun ada beberapa video mengerikan yang keluar dari Kolombia, namun mari kita lihat berapa kasus mengerikan yang tertangkap kamera terkait dengan Kolombia. Baik, kita mulai dari kasus pertama. Yang dimaksud adalah kasus yang mengejutkan Kolombia dan menjadi berita utama di media massa karena tingkat kebrutalan yang sadis yang ditaklukkan oleh korban muda. Kita tentu saja berbicara tentang penculikan dan pembunuhan Maria Carmila Espia yang baru berusia 17 tahun. Peristiwa tersebut terjadi pada 19 Agustus tahun 2022 yang lalu ketika wanita muda itu bernama Maria Carmila Villa terakhir terlihat hidup di kota Elbra. Katanya terakhir terlihat bersama seorang pria dari komunitas El Progreso. Diduga Maria kemudian dibawa bekerja di sebuah peternakan bersama wanita lain dan kemudian mereka berdua menghilang. Gue tidak bisa memastikan apakah wanita lain yang bersama Maria pernah ditemukan. Gue belum dapat menemukan konfirmasi. Gue sudah pergi di mana Maria menghilang, terkenal dengan aktivitas geng. Albra menjadi daerah di mana klan Delgo dan Los Chalparo berjuang untuk memperoleh wilayah tersebut. Segera setelah Maria mulai hilang, keluarga dan teman-temannya merasa aneh dan segera memberitahu pihak berwenang bahwa dia telah hilang, sehingga mendorong pencarian wanita muda tersebut. Otoritas menggeledah pertanian tempat Maria seharusnya akan bekerja, namun pihak berwenang menemukan penemuan mengerikan grisly. Mereka menemukan mayat seorang pria tanpa kepala yang dipenggal, yang semuanya menegaskan bahwa Maria berada dalam bahaya besar. Tak lama setelah video dibuat untuk Ron online, sebuah klip pendek namun mengerikan yang menunjukkan Maria menatap kosong ke arah kamera.